Siap. Oke. Judul materi yang dibawakan saya tentang potensi kecanduan gadget atau gawai pada anak di masa pandemi. Saya ambil dari aspek kesehatan jiwa. Sebagai pendahuluan, kita sekarang berjumpa dengan anak-anak yang milenial, ya, di mana mereka itu adalah generasi yang disebut dengan generasi Y, yaitu anak-anak yang lahir tahun 80-an sampai di awal 2000. Nah, generasi ini sungguh sangat mudah mengenali perkembangan teknologi dan kecanggihan peralatan-peralatan untuk aktivitas hariannya, yang mana sering menggunakan gawai atau gadget. Nah, gadget ini bisa berupa telepon pintar atau smartphone, di mana sekarang ini penggunaannya bisa seperti yang tadi dikatakan Pak Darmawan, Pak Darmanto, maaf, ini akan menyulut untuk terjadinya kecanduan gadget atau internet. Karena anak ini belum baik dalam pengendalian perilakunya, sehingga sering meniru atau copycat dengan apa yang dia lihat di dalam keluarga atau sebagai gaya hidup masyarakat. Nah, kita juga sekarang berada pada era revolusi industri 4.0, di mana sekarang semuanya berbasis internet untuk koneksi yang sifatnya virtual, di mana gawai menjadi gerbang untuk tersambung kepada jaringan secara bersama-sama dengan orang lain, di mana akhirnya lewat jalur daring ini bisa untuk pemenuhan kebutuhan harian seperti belanja online, pesan taksi, nganter-nganter makanan juga ya. Nah, sehingga generasi milenial ini atau Y ini akrab sekali dengan internet, karena dia mudah sekali dipenetrasi oleh perangkat mobile yang mana anak-anak sekarang tuh pada pintar-pintar ya. Saya rasa karena gizinya juga bagus ya, jadi cerdas dan kognitifnya sangat luar biasa. Kemudian ditopang lagi untuk aksesnya yang di Indonesia ini internetnya sudah cepat dan murah, gampang diperoleh, bisa dimanapun ada di ruang publik dan bahkan di rumah dengan kapasitas unlimited. Nah, sekarang saya bahas tentang gadget atau gawai. Nah, di masa globalisasi sekarang ini, gadget sudah akrab di telinga kita ya. Yang tadi dikatakan bahwa di bahasa Indonesia kan sebagai gawai, yaitu perangkat atau sabak digital yang canggih yang bisa membantu kita menyelesaikan pekerjaan dan kebutuhan dengan cara praktis dan tepat. Kalau kita bicara tentang gadget, tentu nggak bisa dilepasin dari smartphone atau telepon pintar atau telepon genggam multifungsi. Karena di sini melalui gawai ini atau perangkat smartphone ini kita akan selalu terhubung dengan internet dan menimbulkan fenomena baru yang berupa adiksi perilaku atau masalah adiksi yang dikenal dengan kecanduan gadget atau gawai. Nah, ini contoh dari telepon pintar ya. Jadi kalau di telepon pintar kita bisa sekali tekan ya, sekali sentuh gitu ya. Ini akan terhubung kepada beberapa aplikasi-aplikasi yang mana sangat canggih dan memudahkan kita untuk melakukan segala hal. Nah, karena alat gawai atau telepon pintar itu canggih, kita juga tersedia beberapa layanan seperti streaming video, terus platform media dan jejaring sosial yang tadi seperti terlihat gambarnya, ada aplikasi-aplikasi, kita bisa download, bisa ngambil data, bisa juga posting ya. Kemudian dari perangkat mobile phone itu juga sekarang user friendly, artinya mudah digunakan dan sangat akrab dengan anak, karena anak senang yang praktis ya. Nah, ini sangat mudah, dengan sekali sentuh bisa seperti kita internet tuh dunia seperti di halaman rumah kita gitu ya. Nah, menjadi ruang terbuka untuk anak-anak jadinya akrab sama main game online ya. Bahkan ada yang sampai
melihat konten-konten pornografi ya. Karena tadi internetnya cepat, instan, murah ya. Kemudian di telepon-telepon yang canggih sekarang ada kamera-kamera yang resolusinya tinggi, maka digunakan untuk banyak meraih follower ya. Kemudian kontaknya bisa teleconference ya, seperti di layanan-layanan yang sekarang bisa video call, bisa vlog, ad dan Insta story. Jadi banyak sekali mendukung anak-anak sekarang kan sangat senang narsis ya, jadi menampilkan dirinya untuk dilihat orang ya. Nah ini akan menimbulkan yang namanya kecanduan internet atau gadget ya. Jadi di sini terlihat sekali tidak ada interaksi di dalam keluarga karena anaknya akrab dengan gadget, dengan smartphone-nya, bapaknya dengan laptopnya, dan ibunya juga sama dengan komputernya ya. Jadi sangat akhirnya interaksi sosial tidak ada. Nah ini yang tadi saya bahas bahwa hati-hati ada masalah yang muncul, yaitu kecanduan gawai atau gadget. Karena gadget ini memang memberi manfaat, tetapi punya efek buruk apabila penggunaannya nggak kekontrol. Kalau berlebihan tentu tadi muncul masalah perilaku kecanduan. Dulu mungkin kita menganggap bahwa kecanduan itu selalu dikonotasikan dengan adiksi zat narkoba. Tapi sekarang perilaku-perilaku yang mengarah kepada kecanduan dengan non-zat dikenal sekarang dengan namanya masalah adiksi perilaku. Kemudian salah satunya ya tadi kecanduan gadget ini ya. Dari penelitian dikatakan 1 dari 4 remaja di Asia mengalami permasalahan internet yang berlebihan. Bahkan yang tertinggi di Filipina 51%. Nah, dampak ini tentunya akan berakibat juga kepada perkembangan jiwa anak, khususnya efek negatif secara psikologis. Ini laporan studi adiksi internet di negara Cina, tapi ini datanya sudah lama ya, harus diupdate lagi. Ternyata setiap tahun itu perkembangan kecanduan internet untuk di negara di sini di negara Cina ya, yang populasinya besar itu meningkat terus ya. Dimana mereka di internet tuh senang melihat kartun ya, film, download musik ya. Apalagi sekarang banyak stasiun televisi berbayar ya yang untuk nonton film gitu ya. Kemudian bisa online ngobrol, bisa mencari teman, bisa mencari literatur untuk belajar dan untuk studinya, untuk penelitian dan pekerjaan, bisa mendapatkan informasi-informasi baru yang mungkin tentang berita-berita hangat ya, untuk komunikasi dan untuk tujuan-tujuan lain. Nah ini yang sebanyak itu ternyata yang paling banyak itu justru bermain game online sebanyak 47,9%. Nah, pesan apa? Dikaitkan dengan masa pandemi COVID-19 ini, tentu hal tersebut bisa makin banyak nih yang kecanduan ya, yang mengalami masalah perilaku berinternetnya atau menggunakan gawainya berlebihan. Karena ada sekarang beberapa stres yang mungkin dijumpai pada anak dan remaja, seperti pembelajaran jarak jauh nih, PJJ. Tugasnya menumpuk ya, waktu deadline-nya sempit sehingga terburu-buru, sehingga dia jadi tegang ya, sehingga pengalihannya kepada konten internet yang lain atau main game. Terus adanya kelas online daring ya, sehingga anak terbatasi gerak-geriknya ya, karena hanya berkontak sosial secara langsung online tapi tidak bertemu secara fisik ya. Kemudian PSBB, penjarakan sosial berskala besar, mengakibatkan meningkatnya penggunaan handphone dan internet untuk komunikasi di pertemuan-pertemuan sosial ya. Jadi akhirnya bisa menjadi port di entry atau pintu masuk untuk kecanduan. Kemudian kita disuruh stay at home ya, berdiam diri di rumah untuk waktu yang lama, tentu bikin bosen. Nah, kebosanan ini membuat kita jadinya main-main internet. Kemudian
ada lagi stres-stres yang lain sehingga menyebabkan terjadinya stres yang kronis ya, karena pandemi ini sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan. Tentu dampaknya ada rasa kangen, kehilangan kontak sosial secara fisik, kesendirian ya, loneliness, atau bahkan sekarang ada kegemukan nih atau obesitas ya. Jadi berat badannya naik karena perilaku mager, malas gerak ya yang meningkat. Nah, kalau secara fisik dan psikologis tentu ini dari beberapa sumber pustaka ya, dikatakan anak yang terbiasa main gadget sejak kecil punya kerentanan untuk menampilkan sikap-sikap yang cuek, gampang menyendiri, terlambat bicara, jadi speech delay ini, gampang cemas, frustrasi, dan depresi. Kemudian perilakunya malas ya, hanya pengennya instan, nggak mau ada gerak sedikit, sikapnya kasar ya, bisa emosional karena mungkin dia kecanduan, jadinya nggak mau lepas sama sama gadgetnya, ya nggak peduli sama orang lain ya, bahkan hanya nempel sama gadgetnya sampai ke perilaku yang malas gerak atau mager ya, dalam bahasa Inggrisnya sedentary. Kemudian fisiknya, karena dia mager jadinya obesitas ya, berat badannya meningkat. Terus penglihatan dan pendengarannya jadi mungkin ada masalah ya, karena sering pakai earphone ya, sering ngelihat layar komputer atau layar handphone ya. Terus masalah lagi di sekolah, mungkin dia jadi nggak mau sekolah ya. Ya walaupun sekarang masanya pandemi ya, tentu juga harus tetap dibiasakan untuk berinteraksi dengan guru dan teman-teman. Terus nggak bisa belajar ya, sama conduct problem. Conduct problem ini perilaku yang melanggar aturan, seperti menentang guru. Nah ini salah satu gambaran dari kecanduan gadget ya. Lihat di sini gambar anak yang kecanduan sampai dia udah sebenarnya ngantuk, tapi dia masih ingin terus berselancar di internetnya sampai matanya lelah ya. Nah, apa waspada yang bahaya-bahaya yang perlu kita waspadai, dan karena ini seringkali mengintai pada anak-anak kita ya. Seperti tadi kecanduan nanti kepada hal-hal yang berbau pornografi ya, jadi adiksi porno dan seksual. Kemudian gadgetnya nggak bisa dilepasin ya, karena selalu minta mainnya sama handphone gitu ya. Kemudian ada lagi gampang cemas dan frustasi bila dia nggak bersama dengan nempel sama gadgetnya gitu ya, namanya nomophobia. Jadi no mobile phobia. Nah itu. Terus ada lagi fear of missing out. Jadi rasa takut ketinggalan informasi. Jadi dia maunya update terus ya informasi. Kalau nggak dia dapat informasi baru, dia kayaknya merasa cemas. Terus kecanduan media sosial ya, dia main media sosial padahal mungkin usianya belum cukup untuk bermain media sosial ya, akhirnya gelisah kalau dia nggak update status ya, nggak posting, nggak kirim foto gitu ya. Terus game yang terakhir, game online ya, nggak bisa berhenti untuk main game dan terus membeli pulsa handphone untuk kebutuhan main game. Nah ini dampak dari media sosialnya. Di lingkungan sekolah ya, dia hanya ingatnya konten-konten film-film streaming. Dia ingat yang di halaman media sosialnya udah berapa yang nge-like saya, udah berapa follower saya, udah apakah saya harus jadi following ya. Kemudian ada lagi yang mikirin tentang chatting atau dia udah update status apa enggak. Dia enggak jadi seperti Alice in Wonderland ya. Jadi istilahnya dia keberadaannya di sekolah tapi sebenarnya pikirannya di luar. Nah ini ragam kecanduan gadget yang mungkin problem-problem yang bisa kita jumpai ya. Sering selfie ya, diunggah di media sosial. Sering nyari-nyari nyari-nyari pose di tempat-tempat rekreasi yang butuh adrenalin gitu. Jadi nyari-nyari tempat-tempat yang kayaknya
bakal di like gitu, tapi mengundang bahaya. Nah ini hati-hati nih ya, karena nanti kalau dia juga udah posting selfie, jadi mangsa juga buat predator seksual ya, yang anak yang jadi korban pedofilia ya, yang orang tua yang sukanya sama anak kecil. Terus cyberbullying, ini perundungan di dunia maya, dilecehkan, ada kekerasan dengan perkataan di media sosialnya. Terus pubbing juga ini merasa orang-orang terdekatnya sudah nggak lagi uh, apa namanya, nggak lagi bisa dekat karena diabaikan oleh dia gitu ya, karena dia sudah senangnya hanya sama gadget, jadi pacarannya sama gadget. Terus judi patologis juga ini banyak dijumpai ya, walaupun di negara lain seperti Singapura nih justru jadi meningkat nih pada masa pandemi ini berjudi ya. Terus belanja berlebihan ibu-ibu ya, nonton drakor gitu ya, atau nonton film gitu ya, jadinya nggak bisa lepas sama handphonenya. Nah ini yang pada anak ya, ini dilihat di sini tayangan pornografi yang terbuka dan tidak terkontrol, tidak diawasi maksud saya, akhirnya dia melihat-lihat sesuatu yang memang bukan untuk usianya. Nah ini media sosial juga ya, dia selalu update status, pengen narsis ya, pengen tampil terus gitu ya untuk mengupdate statusnya. Nah sebagai orang tua tentu kita perlu perhatian ya untuk menerapkan kita menjadi panutan atau role model bagi anak kita. Makanya perlu namanya diet digital. Jadi penggunaan alat-alat canggih itu digunakan secara sehat dan bertanggung jawab. Kemudian handphone kalau bisa tidak yang punya aplikasi yang canggih ya, diberikan hanya untuk tujuan untuk peralatan komunikasi. Terus membaca tanda-tanda peruntukan usia untuk bermain game gitu ya, usia-usia berapa sih untuk konsol ini mainnya tuh di umur berapa gitu ya, atau di aplikasi ini untuk umur berapa. Terus penerapan sistem reward dan punishment, dikasih hadiah dan dikasih hukuman bila dia melanggar, atau dia dikasih hadiah pujian yang kita kumpulin gitu ya, ininya tandanya, kemudian baru ditukerin sama jalan-jalan atau beri hadiah. Terus kalau yang untuk punishmentnya ya tentu bukan fisik hukumannya, tapi bentuknya ya main handphonenya jadi dikurangin. Sebenarnya bukan main handphone, penggunaan handphonenya akhirnya dibatasi ya, karena dia telah melanggar kesepakatan atau kontrak perilaku dengan orang tua dan anak. Nah ini seperti ini ya, keluarganya akhirnya semuanya sibuk dengan gadget, semuanya dengan gawainya, akhirnya tidak ada interaksi sosial, bahkan di binatang peliharaannya juga akhirnya lebih senang sama gadget ya, seperti itu. Nah ini resiko-resiko dari kecanduan gadget yang perlu menjadi perhatian adalah yang pertama, pola asuh orang tua yang cenderung nggak memberikan pembatasan ya aturannya ya. Terus sibuk kerja, cenderung ngasih gadget aja. Kemudian tingkat pendidikan dan pendapatan yang tinggi, jadi orang-orang yang justru pendidikan tinggi dan pendapatan yang tinggi justru malah mengabaikan anak-anaknya nih ya. Terus variabel anak sendiri, laki-laki nih sering mencari dia senang berselancar gitu ya, nyari-nyari informasi. Umur muda udah dikasih gadget juga punya faktor risiko. Terus juga nggak punya saudara kandung, misalnya anak tunggal, IQ, terus nggak bersekolah ya, ini merupakan prediktor untuk kecanduan smartphone. Terus jangan memberikan gadget itu untuk sebagai mainan ya buat anak ya, agar anaknya jadi duduk manis atau diam jadi nggak nakal, ya itu bukan ya. Jadi gadget bukan mainan anak. Terus anak-anak yang gangguan hiperaktif atau gangguan konsentrasi punya kondisi untuk mengalami kecanduan. Terus juga di sini laki-laki ya cenderung kecanduannya game online, kalau perempuan kecanduannya media sosial. Nah ini seperti di negara kita ya, banyak yang warung internet ya berjamuran, sehingga tidak ada pembatasan dalam
menggunakan internetnya. Solusi kalau misalnya udah terjadi adiksi gadget, kecanduan ya, kita tentu hati-hati, dia bisa menjadi pintu masuk untuk penyalahgunaan zat dan alkohol nih. Alkohol lagi dipembatasi nih. Terus tadi ada bullying ya, isolasi dirinya, nggak mau bergaul sama orang lain ya. Bahkan di penelitian lain dikatakan depresi dan bunuh diri pada remaja yang kecanduan internet tinggi nih. Kemudian di Jepang juga rata-rata masalah ini dijumpai pada remaja yang self esteem dan harga dirinya rendah. Nah, pendekatannya kita perlu memberikan terapi psikologis, yaitu pendekatan kognitif perilaku untuk berpikirnya yang jeleknya itu diganti kepada perilaku-perilaku yang baik. Kalau obat diberikan tentu atas indikasi kalau ada agresif, emosinya nggak stabil, gampang marah, tantrum, ya membahayakan, ya itu. Tipsnya, ya ini tips-tipsnya, kurangi penggunaan gawai, ya bikin kesepakatan. Terus nggak boleh tiba-tiba dihentikan, tapi secara bertahap-tahap, karena jangan sampai anaknya jadi kaget, jadi malah nanti ngamuk, ya. Terus tentukan game-game yang baik buat anak ya, yang tema kekerasan kalau bisa tidak, dan ada konten pornografi dilihat sesuai umurnya ya. Terus kalau main game lebih baik dikontrol di dekat di ruang keluarga, dan mainnya bersama keluarga atau bersama teman-temannya ya. Kemudian juga agama juga ini penting ya, karena ada penelitian tingkat religiositas yang tinggi cenderung rendah dalam kecenderungan kecanduan internet. Nah, ini video game ya, kecanduan main game kekerasan. Jadi tolong sebagai bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati nih untuk memilihkan permainan gamenya. Hindari game-game yang RPG atau online game, karena di sini ada kecenderungan untuk mencari tingkat level yang paling tinggi ya. Terus waktunya ditentukan kapan bermain gamenya ya. Terus juga ada waktu istirahat dan aktivitas fisiknya, karena mata dan kegendutan, obesitas bisa terjadi karena perilaku malas gerak atau mager. Terus beri persyaratan kalau mau main game setelah ngerjain PR atau setelah belajarnya diprioritaskan. Terus cari aktivitas yang bermanfaat, permainan tradisional, olahraga, bakat minatnya dicari ya, hobi-hobinya. Terus lebih diharuskan untuk kehidupan sosialnya dengan yang nyata daripada berselancar di dunia maya. Kemudian ajak teman-teman tetangganya untuk main bersama sehingga bisa terkontrol. Aktivitas gerak, olahraga, kesenian, keterampilan dioptimalkan, dan orang tua perlu cari tahu dan dukung apa bakat dan minat anak untuk masa depannya. Nah, ini terakhir take home message-nya, gadget adalah bagai dua sisi mata uang. Ada manfaat dan tapi ada keburukannya bila tidak digunakan secara sesuai aturan. Orang tua perlu pintar. Jadi nggak hanya smartphone aja yang pintar, gadget ya, tapi kita juga perlu memilihkan gadget yang sesuai dengan kebutuhan saja. Aturan penggunaan juga kita harus tentukan dengan kesepakatan orang tua dengan anak yang harus konsisten, jadi jangan berubah-berubah. Antara ibu dan bapak jelas aturannya. Terus diet digital, yaitu menerapkan pola penggunaan gadget yang sehat dan bertanggung jawab. Terima kasih, ini Instagram saya dan alamat email bila mau tanya-tanya boleh. Saya rasa itu aja dari saya, yang ini nanti sama yang pembicara kedua mungkin dari Anwar bisa melanjutkan. Terima kasih. Saya dari aspek kesehatan jiwa. Saya kembalikan kepada moderator